Halo, kami dari keluarga Cemara. Saya Abah. Aku Is. Aku Bianca. Aku Via. Yeay. Kalau Zara sendiri kan, apalagi ini film besar pertama Zara, Is. Terus udah gitu, apa keluarga Cemara tuh kan namanya udah terkenal di mana-mana, udah ikonik banget kayak emak, abah, terus apalagi lagunya yang harta yang paling berharga. Jadi kayak pengen aja ngerasain euforianya dan jadi salah satu dari anggota keluarga Cemara tuh gimana sih. Dan ya gitu deh. Kalau gue apa ya? Ya siapa yang nggak tahu keluarga Cemara memang gitu. Cuman yang menjadi penantang adalah ketika bisa nggak memenuhi harapan orang dengan hal yang paling baru. Kita banyak kan sekarang lagi lihat film yang dulu dibuat lagi, serial yang dulu dibuat lagi gitu. Kalau mau dibilang ya ada yang memuaskan dan ada juga yang kurang memuaskan gitu. Cuman kalau gue ngelihat pengen ini nih gitu, saatnya gue ngerasain di kehidupan nyata gue baru punya anak dan sekarang gue beneran berperan menjadi seorang abah yang di kehidupan nyata gue juga lagi ngerasain nih gitu. Dan ternyata memang harus gue punya anak dan punya istri dulu baru akhirnya gue bisa memerankan hal yang sebegini menantangnya gitu untuk yang baru gitu. Susah, susahnya karena ini kan lingkungan yang bener-bener jarang gue apa ya, justru yang paling jarang teman seumuran. Jelas lo punya teman-teman lo, kalau istri anak gue adalah anak yang anak kecil sekali gitu. Terus gue dihadapkan sama Eis yang umuran sekarang yang harus jadi anak gue gitu loh. Dimana waktu kita awal ketemu aja Eis udah cerita tentang BTS. Gue sampai BTS gitu, gue tuh nggak tahu apa ya BTS gitu. Beda era kan, dimana gue suka dulu pria-pria dengan gitar melengking-melengking dan gitulah, beda era banget. Tiba-tiba ketemu dengan BTS dan dia segitu ngefans dan tidak ada yang boleh menghina BTS. Itu akan langsung berhadapan sama Eis pada saat itu juga. Sisi lihat Eis pada saat kehadiran pertamanya waktu itu, Zara ini anak yang sopan sekali. Boro-boro bisa kayak gini, sopan ketemu tuh. Halo. Iya. Sopan kayak ini anak udah sarapan belum ya, pingsan gitu ya gitu. Sopan, dia memang sopan sekali gitu. Sampai wah ini akan PR nih untuk bagaimana kita buat cair gitu. Sampai akhirnya bisa cair, dia udah bisa sembarangan. Itu yang gue cari untuk merasakan kalau gue tuh bukan orang lain gitu. Silakan, gue tuh nanti akan jadi bokap lo di film ini dan ayo kita buat situasi ini juga mendukung untuk dekat. Dan akhirnya ada satu momen yang terlihat dia membuka adalah ketika dia bercerita tentang hal yang personal buat dia gitu. Dan kayak curhat gitu loh dia, jadi kayak oh ih. Iya jadi kan kalau misalnya waktu pas keluarga Cemara itu aku kan lagi sekolah kelas 3. Jadi lagi belajar terus lagi UAS gitu kan. Apa ya? Kalau misalnya jadwal JKT sama jadwal keluarga Cemara ya udah diaturin sama kakak-kakaknya. Tapi kalau misalnya jadwal sekolah, jadi di sela-sela syuting aku ngerjain PR, ngerjain tugas, kasih minta PR lewat kirim PR lewat temen gitu, foto gitu. Kalau aku itu kan waktu itu pas lagi awal-awal syuting tuh aku lagi persiapan UN kan, jadi kayak masih try out gitu. Tapi aku jadi kayak apa ya, kalau nyampe rumah tuh langsung kayak tidur gitu karena kan capek banget. Jadi belajarnya kayak misalnya pas bangun pagi-paginya gitu. Atau kalau ada tugas ya nyontek aja lah dikit-dikit. Perbedaan kalau dulu kalau yang kita tahu nih keluarga Cemara itu erat kaitannya sama beca, opak, abah, emak. Karakter-karakter itu semuanya Is, Ara, Agil itu udah jadi karakter yang icon banget gitu. Terus miskin, nggak punya uang, bahagia gitu.
Kalau misalnya mau perbedaannya sama itu ya di film juga ada sih gitu. Cuman perbedaannya zamannya beda banget. Maksudnya zamannya bukan mencoba untuk disesuaikan, tapi kita juga Keluarga Cemara yang dulu relate banget sama yang zaman itu, dan kita lagi cari lagi apa yang cocok di zaman sekarang, dan ini hadir lagi nih dalam bentuk film gitu. Dalam bentuk film, apakah nanti akan dibuat serial juga? Wah nggak tahu gitu. Siapa tahu kalau memang ternyata desakannya sebegitu tinggi, siapa tahu. Cuman maksudnya tetap butuh untuk, karena kan seringnya kita dengar komen atau apa, kenapa sih TV nggak ini buat sinetron kayak Keluarga Cemara? Gue sering banget kayak gitu, dan gue juga, dulu tuh saya dan itu ya bagus ya. Tapi ternyata setelah gue tahu memang positif dan ngajarin moral itu tuh sebegitu gamblang dan sebegitu menarik untuk dilihat efeknya sama orang yang nonton pada era itu gitu. Dan kenapa nggak itu lagi yang dibuat, dan akhirnya ya ini kita kami hadir di film Keluarga Cemara untuk memperlihatkan kembali nilai-nilai yang sama untuk ditonton. Kalau aku lebih ke, kalau yang aku tahu ya, kalau pas lagi pembaca big reading, kan aku juga denger kan kakak-kakaknya baca gitu kan, kayak apapun yang terjadi gitu, kalau misalnya sama keluarga itu bakal bakal kuat gitu kita. Kalau misalnya kita udah nggak kuat sama keluarga tuh pasti ya kuat gitu. Gimana sih? Jadi di sini tuh kayak gimana ya? Di sini tuh kita bisa ngelihat konfliknya Abah tuh gimana sih susahnya cari uang. Terus aku yang masih anak remaja tapi yang harus mengerti situasi itu dan menghadapinya tuh gimana. Kekuatan keluarga di sini tuh ada banget gitu. Jadi gimana ya? Ya gitu sih. Keluarga itu penting banget sih di hidup. Jadi kayak mau lagi susah pasti sama keluarga, senang sama keluarga. Jadi yang selalu ada itu pasti keluarga. Kalau aku kayaknya sama kayak Kak Meme. Kan kalau misalnya kalau misalnya ada masalah pasti kayak ke mam papa kayak misalnya ke abah atau emak gitu kan. Terus kalau ada apapun pasti baliknya kayak ke keluarga lagi. Gak mungkin kayak ke temen. Sepercayanya temen itu pasti lebih percaya sama keluarga sendiri gitu. Tangan masing-masing. Ya kalau ngelihat dari judulnya Keluarga Cemara ya tentang keluarga yang, tapi keluarga yang seperti apa, sama kok keluarga yang pasti pernah kan sebel sama orang tua sendiri, walaupun semua moralnya ngomongin jangan pernah membenci orang tua, tapi pada kenyataannya ada aja kok momennya manusiawi kok itu kadang-kadang dimarahin berlebihan. Gue malah pernah bilang, nyokap gue pernah bilang nyesel ngelahirin gue, pernah gue didengar gitu loh, sebegitu berantakan. Ya gue mau nunjukin kalau Keluarga Cemara ini bukan tontonan untuk keluarga yang sakinah dan seharusnya, ini untuk semuanya yang punya keluarga gitu loh. Bagaimana bapak tuh bapak, ibu ya ibu, anak tuh anak, perannya ada semua gitu. Dimana saat kita pernah ngelawan orang tua yang kita tahu tuh dosa besar sekali loh gitu, sangat-sangat dosa. Ya kita bisa ada kan, ada bapak ibu kita, mau lo hancurin kayak itu hubungannya, mau lo benerin kayak segala macam, lo nggak bisa lepas dari itu gitu. Itu tetap bokap lo, itu tetap nyokap lo. Dan ini adalah bukan mau ngajarin secara menggurui juga, enggak. Ini dikembalikan kepada penilaian lo nanti penonton untuk melihat gitu, bagaimana nanti akhirnya memandang keluarga gitu. Jadi kalau mau ngelihat nilainya gimana, jangan dibayangkan inilah tontonan yang kayaknya cuma buat keluarga doang ya gitu. Oh enggak gitu. Ini buat orang-orang yang memang punya bokap nyokap, terus lu lihat aja, tenang film ini nggak mencoba untuk menggurui. Lu lagi bandel, lu lagi apapun yang dilakuin, tenang film ini tuh tidak mencoba menjudge lu apakah lu baik dan buruk, enggak gitu. Film ini cuma memperlihatkan satu keadaan keluarga yang juga terjadi sama keluarga yang lain tanpa mau ngajarin sesuatu dengan paksaan gitu loh, ngajarin moral. No, film ini nggak bertujuan untuk ngajarin, tapi silakan penilaiannya lu sendiri yang mengambil arti dari moral apa yang bisa lu ambil gitu. Kalau untuk Zara sendiri, untuk Ui sendiri itu sebenarnya
beban sih pernah ngerasa untuk kayak aduh gimana ya, soalnya kan ini orang-orang yang lahir di tahun 94 ya, 94-an, generasi 90-an tuh pasti tahu betul film ini tuh kayak gimana. Jadi kayak aduh sesuai gaya nanti sama ekspektasi mereka, takutnya mereka berekspektasi terlalu besar terus akunya gagal, takutnya tuh gitu. Cuman karena aku udah nonton filmnya, jadi bener kata Abah, aku pasti yakin mungkin orang-orang akan suka, dan mungkin kalau misalnya ada yang beropini lain ya apa boleh buat lah. Kalau untuk pernah merasa beban atau enggak, karena takut sih aku jujur, karena takut aja gitu. Iya, itu dia. Kalau Abah sih gitu ngelihatnya kenapa Is ngerasa gitu, mungkin Is juga nggak percaya kali setelah filmnya ada bagaimana dia melihat dirinya gitu, karena gue juga nggak percaya. Is yang gue lihat reading pas film kita syuting bareng sama pas jadi, gue aja kaget gitu. Mungkin gue mengagumi dia luar biasa sekali karena gila ya orang ini gitu, karena mungkin salah satunya kenapa waktu itu film, beneran gue gak pernah nangis nonton film apapun, gue terlalu gengsi untuk itu. Menurut gue nangis itu lemah, sumpah gitu loh. Bahkan putus cinta pun pada saat itu gak ada gue gengsi gila gitu. Rugi gue kalau nangis, cewek itu yang akan seneng. Wah, dulu gue kayak gitu. Tapi ya itu gue gak pernah mau. Tapi pada saat ada pengaruh gimana gue melihat Eis di film ini, dan gue nangis kemarin, gue juga jadi heran sendiri gitu. Aduh kok bisa begini ya. Kalau makanya dia tuh kadang, aduh gimana ya nanti gue paham sih gitu, perasaan itu apa ya, lucu sekali memang gitu. Tapi gue seneng dengan ekspektasi gue sendiri aja. Yang tadi gue bilang, ternyata ini yang gue cari dari selama ini gue main film, proses yang menyenangkan dan melihat hasil yang jauh melebihi ekspektasi yang gue bayangkan gitu. Jadi ternyata gini ya, ini kenikmatan main filmnya yang di luar lo terima uangnya, lo terima apapun itu efeknya. Karena ini kepuasan bermain film di produksi yang tepat tuh ini. Aku pernah berantem, lumayan hebat. Kan gue mau sedih. Jadi waktu itu aku ada temen abang aku lagi nginep di rumah. Terus habis itu aku beli makan. Ini cerita kan gak? Iya cerita. Terus aku lagi aku beli makan. Nah aku hitung di rumah tuh orangnya ada 4 kalau nggak salah. Tapi ternyata pas aku udah beli makanan 4, aku bawain, aku kasih nih makanannya. Ternyata adik aku belum kehitung gitu. Terus habis itu mama aku marah ke aku, kenapa kamu inget temen? Aku sedih sih padahal lebay banget. Kenapa kamu inget temen tapi nggak inget adik gitu. Terus aku sakit hati juga sama mama aku, soalnya kan maksudnya aku udah ngitung cuman mungkin salah kan, jadinya nggak kehitung. Habis itu aku kayak nangis sendirian gitu di ruangan. Terus aku sedih sih, nanti mama aku lihat malu. Nggak pernah soalnya. Terus habis itu mama aku bilang kan ke aku kayak enggak, aku lagi nangis sendiri. Habis itu aku nangis sendirian, kayak mama aku juga merasa bersalah juga kayak sedih, nyamperin aku, dia bilang gini, dia bilang kayak maafin mama ya, mama yang salah, harusnya kalau misalnya beli makan mama yang beli gitu. Terus aku bilang iya nggak apa-apa gitu, ya udah baikan gitu. Tapi setelah itu ya beli makan tetap aku yang beli. Jadi aku sebel sama mama aku. Udah gitu doang ceritanya. Pernah berantem. Keluarganya Kamlati itu jarang banget Kak yang ada namanya berantem tuh, kayaknya nggak pernah deh, nyaris nggak pernah, harmonis banget, keluarga cemara banget keluarga itu. Mama aku orang Betawi dan nyablak banget parah. Aku nggak ngerti lagi, jadinya tuh emang mulutnya tuh emang gitu dah, nyinyir pokoknya mama. Gitu pokoknya. Kalau aku itu sering berantem, tapi berantemnya tuh lebih sering ke mama karena mama aku tuh kan galak. Nah aku tuh orangnya kayak agak keras kepala, jadi kalau misalnya kayak dinasehatin tuh aku kayak ngelawan. Terus kan kalau kayak abis pulang kegiatan kayak capek banget. Jadi kalau misalnya mama aku kayak ngajak ngobrol, aku tuh kayak diem aja, kayak cuman ya, enggak, iya, gitu-gitu doang. Terus mama aku kayak apaan sih jawabannya cuman kayak gitu doang gitu. Jadi kayak nanti mama aku kayak diem, terus nanti aku tahu gitu mama aku kalau kayak gitu lagi marah gitu. Terus habis itu minta maaf deh. Terus ulangin lagi kadang-kadang. Wah dia tuh kunci di film ini, termasuk
kunci untuk apa ya yang jagain kita kalau nggak ada Ara gitu ya. Wah, berdarah air matanya lebih parah lagi kali. Dia tuh sebagai apa ya? Kunci lah, gue bilang kunci. Jadi dia kan tumbuh di keluarga, bisa dibilang keluarga seniman lah ya. Bapaknya aktor yang hebat, ibunya juga penyanyi yang luar biasa gitu. Pasti kan orang mengharapkan sesuatu nih dari anak mereka, percampuran dari seni anaknya harus dong gitu setidaknya. Dan ternyata kalau misalnya ngelihat kesungguhan dia waktu main film, latihan dan segala macam sampai akhirnya bisa seperti itu karena memang darah seni itu mengalir deras gitu. Anak yang lucu, yang gue iri adalah ketika dia bermain itu berperan tuh seperti bermain gitu. Actingnya dia tuh beneran bermain kayak senatural itu dan gak ada beban. Sedangkan kita kan kadang-kadang mau nyobain rasa, mau nyobain ini apa gitu. Dia gak ada beban, langsung aja sikat gitu. Dan keren gitu loh. Justru tuh keren, anak kecil tuh memang seperti itu. Jadi gue juga percaya kayak nantinya mereka ini gitu ya, Widuri generasi baru yang akan sangat-sangat luar biasa sih untuk menghasilkan sebuah karya. Kalau gue jadi Ara, aduh lovable sekali lah. Waduh, sad ending, happy ending, ending, waduh kalau ending Dibilang happy tuh happy, dibilang sad nggak tahu sih. kasar juga ya, Jadi indah deh. Pokoknya filmnya indah. Bingung, nonton aja deh ya. Nonton aja, nggak lama lagi kok, tanggal 3 Januari itu sebentaran lagi, momennya pas. Terus ajakin semua orang dan nikmatin dan rasain impactnya gimana nanti. Oke, jadi jangan lupa nonton film Keluarga Cemara tanggal 3 Januari di bioskop.